Di podcast edukasi hukum kali ini kita akan membahas soal case perselingkuhan. Ya, dari kasus perselingkuhan itu aibnya diumbar di media sosial oleh pasangannya. Nah, apakah ini merupakan pencemaran nama baik? Karena kan kasus perselingkuhan ini sudah tidak aneh lagi di Indonesia. Setiap hari pasti ada ya. Atau mungkin kita juga sebagai korban selingkuh atau pernah selingkuh juga. Ya kan? Ya bisa jadi kita pernah merasakan diselingkuhin itu seperti apa sakitnya gitu kan. Atau menyelingkuhi orang juga gimana gitu kan perasaannya. Nah, dari podcast ini ya kita mencobalah untuk mengedukasi bagaimana cara selingkuh yang baik. Sekarang lebih banyak dikenal masyarakat luas selingkuh gitu loh. Lalu kalau di dalam hukum sendiri itu ada nggak sih kata selingkuh? Kalau dalam hukum sendiri khususnya kita merujuk kepada KUHP itu tidak dijelaskan kata selingkuh, tapi dikenal sebagai overspell. Iya, gendak atau perzinahan di KUHP baru, perzinahan gitu. Jadi overspell sendiri itu kata bahasa Belanda yang artinya itu adalah perzinahan. Seperti itu. Berarti makna perselingkuhan ini tidak dikenal dalam perundang-undangan atau hukum yang kita punya ya. Betul. Jadi yang kenal itu adalah perzinahan, overspell, iya. Gendak. Iya, Nah, gendak. Kemudian kalau misalkan dia hanya selingkuh, yang makna selingkuh dipahami oleh masyarakat Indonesia seperti misalkan bawa pacar orang atau bawa istri orang, diajak makan, seterusnya, apakah itu bisa dipidana, Pak? Menyala bangku. Nggak padam ke gendak. Are you ready? Udah guys. Are you ready? Ready. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyelenggarakan podcast edukasi hukum perdana episode pertama yang judulnya mengumbar kasus perselingkuhan pasangan di media sosial. Apakah merupakan pencemaran nama baik? Ya, tanda tanya. Gitu. Perkenalkan, nama saya Setiawan Jody Fakhar, SH ya. Yang pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menjadi host. Dan saya juga merupakan asosiat dari kantor hukum Jandi Mukianto Dirgayati HLAC & Partners yang beralamat di Jalan Majapahit Golden Centrum No 26 Blok AF, Gambir, Jakarta Pusat, DKJ Daerah Khusus Jakarta ya. Sepertinya sudah gemeteran ini. Ya. Nah, di sebelah kiri saya nanti juga akan membersamai kita semua, yaitu seorang gadis cantik, yaitu Neng Alia Amanda. Nanti O-nya sama dia apa itu O-nya ya? Nanti Neng Alia ini menjadi narasumber atau pembicara pada podcast edukasi hukum kali ini. Jadi sekilas saya akan memperkenalkan Neng Alia nih. Jadi Neng Alia ini merupakan alumnus dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang yang meraih predikat ya cum laude dari kampus UMM itu. Nah, sehingga kemudian kantor kami berinisiatif untuk mempercayai Alia sebagai narasumber. Saya ingin bertanya nih kepada Neng Alia nih. Neng Alia asalnya dari mana ya kan? Terus kemudian kenapa memilih jurusan ilmu hukum di UMM? Dan kedepannya Neng Alia ini ingin jadi apa sih gitu kan? Ya, silakan. Atau mau kuliah lagi? Amin. Enggak. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Jody karena sudah memandu acara podcast pada sore hari ini, dan terima kasih juga telah menemani saya menjadi pembicara atau speaker pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alia Amanda Oktaviani. Biasa dipanggil Alia.
Saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lalu saya melanjutkan studi saya di Jawa Timur, khususnya Kota Malang, pada Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kenapa saya memilih ilmu hukum sebagai saya ngehukum Mas Kang Jody ya. Kenapa saya memilih hukum sebagai studi saya? Karena mungkin dari background keluarga saya ya. Dihukum. Ngehukum lebih tepatnya. Jadi kebetulan kakek saya alhamdulillah seorang pengacara di Banjarmasin. Iya, pengacara, pengangguran banyak acara. Kayaknya saya sejak dari kecil, terus setelah jadi segini. Kecil sampai pada akhirnya beliau jadi dosen juga di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, tapi iya sepertinya diajarin sih. Belum pernah nanya. Mungkin nanti habis ini nanya ya. Iya. Lalu nenek saya alhamdulillah juga kebetulan seorang jaksa di kota. Boleh sebutkan namanya keduanya? Jangan. Dari itu enggak. Jangan. Ya, jadi jangan. Nenek saya seorang jaksa, alhamdulillah. Alhamdulillah jaksa di kota Tangerang. Dan kebetulan juga minggu lalu beliau sudah meninggalkan kami semua. Jadi kepada teman-teman mungkin mohon doanya buat nenek saya, semoga beliau husnul khotimah ya. Amin. Lalu itu sih, dan kenapa saya juga memilih UMM sebagai kampus saya karena salah satunya Malang ya. Malang itu baksonya enak banget. Terus wisata juga. Jadi kalau ada wisata di Banjarmasin. Ada sih, cuman panas dan mungkin udah bosan aja ya. Jadi kayak ya udah pengen keluar dari zona nyaman dan memilihlah Malang sebagai tujuan saya melanjutkan kuliah seperti itu. Pergi kamu dari sini. Iya diusir, ngeribetin aja di Banjarmasin gitu katanya. Bukan jadi dirimu anak muda. Iya. Alhamdulillahnya juga diizinin ya sama mama papa buat diantar. Waktu tes itu sebenarnya diantar, cuman waktu pindahan, waktu udah mau mulai kuliah saya sendiri. Jadi nyari kos sendiri. Pokoknya ya saya dari situ juga alhamdulillah belajar sih menjadi orang mandiri. Awal nangis sih. Dia nangis kayak aduh kaget. Iya, belum terbiasa jauh dari orang tua, tiba-tiba harus sendiri kuliah segala macam. Ya kaget sih karena belum terbiasa ya. Jadi ya udah, tapi dari situ pelan-pelan akhirnya membuat Jakarta ya, membuat saya mandiri, berani dan mencoba menemukan peluang baru yaitu di Jakarta, khususnya di kantor sekarang di Candi Mukianto Dirgayati Halase. Luar biasa nih Neng Alia nih. Jadi perkenalannya ini sangat simpel dan padat sekali ya. Jadi bagi sobat CDP yang ingin lebih kenal lanjut sama Neng Alia, bisa tuh dihubungin nih nomor di bawah ini nih, atau di DM aja Instagramnya ya. Jadi gini Neng Alia nih, di podcast Edukasi Hukum kali ini kita akan membahas soal case perselingkuhan. Ya, dari kasus perselingkuhan itu aibnya diumbar di media sosial oleh pasangannya. Nah, apakah ini merupakan pencemaran nama baik? Karena kan kasus perselingkuhan ini sudah tidak aneh lagi di Indonesia. Setiap hari pasti ada ya. Atau mungkin kita juga sebagai korban selingkuh atau pernah selingkuh juga. Ya kan? Ya bisa jadi kita pernah merasakan diselingkuhin itu seperti apa sakitnya gitu kan. Atau menyelingkuhi orang juga gimana gitu kan perasaannya. Nah, dari podcast ini ya kita mencobalah untuk mengedukasi bagaimana cara selingkuh yang baik. Oke, pertanyaan pertama nih. Apa yang dimaksud dengan kata perselingkuhan? Bagaimana pandangannya dalam ilmu hukum? Silakan. Oke, mungkin ya udah banyak ya kasus perselingkuhan di Indonesia, bahkan nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Saya sebagai korban dan Kang Jody juga mungkin sebagai korban ya. Oke, jadi di sini kita agak sedikit curhat. Oke, curhat colongan. Ya. Jadi sebelum menjelaskan lebih jauh perlu diketahui ya teman-teman semua,
bahwasanya kata selingkuh itu kalau misalkan kita artikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselingkuhan itu adalah menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri atau tidak jujur. Dalam artian itu kan ya bisa dijabarkan sebagai perilaku yang kalau ibaratnya bersama pasangan itu tidak setia, dia tidak jujur, tidak ada transparansi antar pasangan. Itu selingkuh kalau menurut bahasa Indonesia, dan sekarang lebih banyak dikenal masyarakat luas selingkuh gitu loh. Lalu kalau di dalam hukum sendiri itu ada nggak sih kata selingkuh? Kalau dalam hukum sendiri khususnya kita merujuk kepada KUHP itu tidak dijelaskan kata selingkuh, tapi dikenal sebagai overspell. Iya, gendak atau perzinahan di KUHP baru, perzinahan gitu. Jadi overspell sendiri itu kata bahasa Belanda yang artinya itu adalah perzinahan, seperti itu. Berarti makna perselingkuhan ini tidak dikenal dalam perundang-undangan atau hukum yang kita punya ya. Betul. Jadi yang kenal itu adalah perzinahan, overspell, iya. Gendak. Iya, gendak. Kemudian kalau misalkan dia hanya selingkuh, yang makna selingkuh dipahami oleh masyarakat Indonesia seperti misalkan bawa pacar orang atau bawa istri orang, diajak makan, seterusnya, apakah itu bisa dipidana, Mbak? Oke. Neng. Beb. Oke. Itu sebenarnya kata selingkuh itu, dan kalau misalkan berbicara bisa dipidana atau tidak itu agak sulit ya. Karena untuk kita dapat mempidana seseorang yang melakukan selingkuh, itu kita harus merujuk kepada KUHP. Iya, jadi dalam KUHP itu di pasal 284 disebutkan apabila seseorang laki-laki atau seorang wanita yang mana di antara keduanya itu, salah satunya itu terikat dalam satu ikatan pernikahan yang melakukan persetubuhan, perzinahan atau overspell, gendak, maka ia akan dipidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, balik lagi ke pertanyaan Kang Jody tadi. Bisa nggak? Iya, 9 bulan. Jadi, bisa nggak sih dipidana? Bisa, asalkan unsur-unsur dalam KUHP tersebut terpenuhi, yang mana adanya persetubuhan. Bukti pertama, misalkan dia melakukan persetubuhan dan disaksikan oleh digerebek misalkan. Nah, kalau itu udah pasti masuk. Udah pasti masuk. Iya, udah pasti masuk. Karena alat buktinya sudah lengkap kan? Kalau yang menyaksikannya satu doang? Iya bisa. Kan itu kan sebagai keterangan saksi juga. Okay. Dan itu kalau cuman ajak makan doang, wah, chat-chatan doang. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara kalau chatan doang, jalan, ketemuan, nonton, itu bisa nggak sih dibilang selingkuh? Dan bisa nggak sih dipidana? Nggak bisa. Iya, kenapa? Karena ntar yang marah loh si parah banget nih. Udah parah nih guys. Jadi itu nggak bisa dipidana ya Kang ya, karena udah jelas di dalam KUHP sendiri dijelaskan overspell atau perzinahan dan persetubuhan. Yang mana jika salah satu yang sudah terikat pernikahan tadi itu melakukan persetubuhan, barulah bisa dipidana. Persetubuhan itu apa sih? Perzinahan itu apa sih? Sorry ya, ini harus diketahui karena perzinahan itu adalah yang mana alat kelamin laki-laki dan perempuan bertemu untuk melakukan atau bisa dibilang bersegama. Itu adalah aktivitas seksual yang terjadi, itu barulah bisa disebut sebagai perselingkuhan. Lalu gimana kalau misalkan chatan doang, jalan, ngajak nonton, ngajak makan, bahkan boleh, ya? Bisa ciuman doang, cuman grepe-grepe. Boleh. Itu sebenarnya nggak boleh juga sih, karena itu melanggar norma ya. Tapi sayangnya itu tidak bisa. Norma siapa? Norma di masyarakat. Norma di masyarakat. Ya bukan norma Yati ya. Norma di masyarakat gitu. Jadi tidak bisa dipidana kalau misalkan terbukti. Hukuman dari masyarakat. Iya, hukuman masyarakat. Dan kalaupun selingkuh punya pacar orang dimarahin sama pacarnya. Iya. Dan kalaupun misalkan banyak gitu gara-gara kayak gitu ya nggak bisa dipidana ya. Tadi itu selingkuh ya pacar orang yang diambil. Tapi iya. Pelakor. Akhirnya tuh si ceweknya misalkan selingkuh ya. Ada tuh di sana ya di mana? Sampai dibunuh loh si ceweknya. Iya. Benar serius nih, Mbak. Tapi itu juga sebenarnya nggak boleh ya, karena
kalaupun ketahuan seperti itu, alangkah lebih baiknya kita mengikuti prosedur yang mana kita melaporkan ke pihak yang berwajib, atau kita seperti yang dibilang Kang Jody tadi, kita melakukan mediasi, komunikasi. Dan apabila itu terjadi di kalau misalkan ketahuan selingkuh kayak gitu bisa dilaporin ke polisi. Bisa tuh. Tapi walaupun masih pacaran statusnya. Nah, kalau pacaran nggak bisa karena kan nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya ikatan perkawinan atau ikatan hukum di antara keduanya. Bebas ya. Nggak bebas juga sih, tapi ya itu sama aja. Ya gue maaf ya, ini agak emosi nih, kayak lu ngapain selingkuh gitu loh, nggak bersyukur banget sama yang ada. Emang ya guys, for your information, laki-laki itu khususnya di Indonesia nggak pernah puas dengan satu wanita. Kenapa tuh gitu tuh Kang Jody? Kodrat emang. Tapi ya kalau misalkan kita balik lagi ya dalam KUHP dalam Undang-Undang Perkawinan, itu dijelaskan bahwasanya laki-laki itu hanya boleh memperistri satu orang kecuali dia diizinkan untuk menikah. Tapi ya itu namanya ya gimana ya? Kalau saya sih, saya otomatis menolak ya, nggak mau. Iya, saya nggak mau. Ya. Jadi jangan salahin gua ya, salahin Nabi Muhammad. Ya, tapi kan ya beliau kayak gitu karena mau membantu yang lansia, yang udah nggak bisa. Iya, janda yang ibaratnya dan tiba-tiba orang-orang mengklaim, khususnya laki-laki, iya orang Rasulullah aja bisa kayak gitu, masa gua enggak ya? Nggak begitu konsepnya Bambang. Lu bisa adil enggak? Gak usah kayak gitu. Ya kalau bisa dan istri yang mengizinkan ya udah nggak apa-apa, cuman ya berarti nggak bisa melanggar ketentuan, melanggar lah. Iya. Nggak boleh lah, saya sebagai wanita saya tidak terimakan hal itu. Nggak bisa itu, nggak bisa dibenarkan. Ya walaupun katanya itu jaminannya surga, tapi kalau misalnya saya sakit hati nggak bisa ya. Ya nggak bisa, tetap aja lu cabut lu dari awal nikahin gue, kecuali saya sudah tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada suami saya, tidak bisa melayani suami saya, atau saya memiliki cacat fisik dan sakit, iya ada kecualinya, baru saya ya udah gitu. Tapi kalau misalnya saya masih mampu aja sebagai istri dan melakukan kewajiban saya terhadap suami saya, ya ngapain saya ngizinin? Kecualinya suami juga ada kecualinya dong. Apa kecualinya? Apa? Ayo gelap sini. Ya udah, jangan kemana-mana. Oke. Kembali ke laptop. Oke. Tadi perselingkuhan sudah ya dijelaskan bahwa perselingkuhan ini tidak dikenal dalam istilah nomenklatur hukum ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mbak Alia, ada yang namanya kan di sini temanya pencemaran nama baik ya. Saya ingin bertanya nih, ada case-nya gini, ada sepasang suami istri. Suami istri gitu kan. Nah, si suaminya ini selingkuh. Nah, si suaminya ini berprofesi sebagai anggota dewan. Kaya lah, pengusaha gitu kan. Wajar dong, banyak orang yang suka sama dia ya kan. Selingkuh lah dengan salah satu artis lah, nggak terkenal banget sih artisnya, Aratil Bulubitis gitu kan. Nah, terus kemudian kronologisnya gini, selingkuh, mandi bersama di kolam renang, tapi mandinya pakai busana lah, kayak kolam renang umum gitu, di perhotelan biasa. Kan ada tuh buat umumnya kan. Enggak tahu tuh gua kesananya mah. Nah, gitu kan. Terus kemudian lagi foto-foto selfie gini kan. Nah, diupload sama si cem-cemannya ini di Facebooknya. Kemudian diketahuilah sama istri sahnya. Nah, di Facebook itu di-repost. Selingkuh katanya kan, tanda seru. Nah, apakah si istri sahnya ini ketika merepost suatu status oleh cemannya ini merupakan pencemaran nama baik, ya kan? Nah, silakan ini coba Mbak Neng. Oke, jadi dari kronologi yang diceritakan oleh Kang Jody tadi itu adalah apakah perbuatan dari istri tersebut disebut atau bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Jadi kalau kita memandangnya dari aspek hukum sendiri, pencemaran nama baik itu kita bisa mengacu kepada
dua dasar ya. Yang pertama itu dalam KUHP, yang mana dalam KUHP itu dijelaskan pada pasal 310, yang mana di situ barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, maka itu diancam sebagai pencemaran. Lalu berangkat dari kronologi yang diceritakan dari Kang Jody ini dilakukan di media sosial, maka berlakulah yang namanya asas lex specialis. Apa sih asas lex specialis itu? Jadi itu adalah asas yang secara khusus diatur dalam suatu tindakan hukum yang mana itu mengesampingkan peraturan yang umum, yaitu yang si KUHP tadi. Karena ini dilakukan di media sosial, maka khususlah kita membahasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau lebih dikenal sebagai UU ITE. Dan kalau untuk pencemaran nama baik sendiri itu ada di pasal 27 junto pasal 45 UU ITE, yang mana di situ dijelaskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan asusila itu akan dihukum pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak itu 1 miliar. Jadi tahun. Iya 6 tahun sama 1 miliar. Nah, itu kan di situ ada asusila tuh. Iya. Asusila sendiri itu kalau misalkan kita melihatnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwasanya perbuatan asusila itu adalah perbuatan yang melanggar norma di masyarakat. Jadi bertentangan di norma masyarakat, hal yang tidak seharusnya dilakukan, yang mana itu ia lakukan dan itu melanggar norma di masyarakat, melanggar dari kebiasaan yang ada di masyarakat. Juga itu melanggar norma masyarakat dong. Iya dong, dan si suaminya juga melanggar norma ya. Sudah tahu dia adalah seorang anggota dewan yang mana harusnya mencontohkan yang baik kepada masyarakat, tapi kenapa dia kayak gitu? Berarti ketiga-tiganya ini melanggar norma masyarakat ya? Melanggar norma masyarakat. Iya. Hanya nge-repost ulang. Ya, jadi mungkin ya nih kalau misalkan saya memposisikan diri sebagai si istri, saya kesel. Dan kesel gua juga. Ya lu bodo amat, ini kan gua. Jadi kayak yaudah nih saya kesel, mungkin karena istrinya tidak berpikir panjang, ya udah gua pengen ngeviralin dia juga udah sebagai anggota dewan, dia ya. Si istri siapa sih cem-cemannya itu artis. Neng gitu kan, lu misalkan istri gua nih, Neng, itu mah bukan selingkuhan, itu mah teman gitu. Tapi masalahnya balik lagi, norma masyarakat, bro. Norma masyarakat itu hal yang tabu, hal yang tidak wajar, dan dia sebagai pemimpin atau wakil dari masyarakat melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu tanda tanya dong, dia aja nggak bijak gitu loh, dia aja nggak setia dengan istrinya, apalagi dengan masyarakat. Kalau misalkan dia cuman berasumsi, yaudah itu temen saya, yang ngapain kayak gitu dia upload gitu loh. Oke, dia mungkin tidak bisa dipidana karena tidak terbukti secara langsung melakukan persetubuhan dengan si cem-cemannya, tapi dia sudah melanggar norma di masyarakat. Dia itu sudah hal yang tidak dibenarkan, tidak dapat dibenarkan. Dan untuk si istrinya, karena dia mengupload, jadi kan dia ngupload itu yang mana dalam uploadan tersebut itu masih belum ada kepastian hukum. Kepastian hukum dalam artian, nih dia bisa dikenakan pasal berapa nih? Udah masuk dalam proses laporan kah? Atau kepastian hukum kalau benar-benar dia dinyatakan zina gitu loh. Gak bisa. Jadi itu bisa, kalau misalkan dia nge-up kayak gitu ya bisa aja dia, itu kan bisa fitnah. Belum terbukti kebenarannya benar nggak dia selingkuh. Buktinya kalau cuma itu doang emang masih bisa dikatakan gitu loh. Dan ya balik lagi unsur yang tadi, kalau misalkan mau ngepidanain laki begitu tuh ya harus ada persetubuhan. Bisa membuktikan kalau misalnya dia bersetubuh. Dan si istri kalau misalkan si suami sama cem-ceman yang nggak terima bisa aja ngelaporin dengan buktinya. Iya. Harus 2 ya, 1 bukti tadi foto udah cukup tuh 1 ya. Iya. 2 bukti ada persetubuhan baru tuh bisa dilaporkan. Iya itu emang sulit dan agak ringkih. Misalkan gini, diketahui suami istri si cem-cemannya ya, suami dan cem-cemannya pesen tiket hotel, itu bisa nggak jadi? Ya. Balik lagi kan, tadi sudah saya jelaskan dan saya sampaikan juga, itu akan sulit dibilang itu adalah perzinahan.
dan pidana kalau misalkan dia nggak ada bukti yang menyatakan dan memperlihatkan kalau mereka bersetubuh. Sabar ya, kamu sebagai korban. Nah, itu juga buat cewek-cewek di luar sana, jangan sembarangan ngupload foto yang mana itu masih belum ada kepastian hukumnya. Jangan sekali-sekali ngupload atau mention nama siapapun itu, karena itu bisa jadi yang mana awalnya buat ngebela diri karena kesel apa segala macam, tapi pada akhirnya menjerumuskan dirinya sendiri gitu loh. Jadi berpikirlah untuk mengupload dan berbijaklah dalam menggunakan media sosial seperti itu. Menggunakan media sosial seperti yang Alia ini di privat. Oke. Itulah ya sanksinya bagi seseorang yang melakukan pencemaran nama baik. Bisa dipidana paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar. Gila ya. Banyak banget tuh. Terus, nah, kalau misal, karena kan dalam hal ini yang menjadi korban itu kan si istri sahnya nih. Nah, apakah si istri sahnya ini bisa melakukan penuntutan? Nah, upaya hukum yang harus ditempuh ini seharusnya gimana sama si istri ini? Agar dia niatnya tadi mau memperbaiki keadaan suami, malah dia kena jerat hukum. Padahal kata si istrinya, ya gua korbannya juga gitu. Orang tua ada fotonya, dia lagi selingkuh gitu kan. Nah, kalau lu nih misalkan jadi korban selingkuh yang seperti tadi, lu mau gimana cara melakukan? Oke, jadi balik lagi ya, kalau misalkan adanya indikasi selingkuh dari suami, pertama itu bolehlah ajak komunikasi dulu. Komunikasi. Jadi apapun itu dasarnya ya komunikasi, saling keterbukaan antara suami dan istri. Mungkin si istri ada kurangnya, suami ada kurangnya ya, dan buat laki-laki tolong dijaga matanya. Apa? Karena berawal semua itu tuh dari mata. Dari mata. Iya. Oh. Iya, jadi jaga mata, jaga pandangan gitu. Ya, mata. Jangan jelalat-jelalat kemana-mana gitu. Nyanyi. Oh ya, jangan kayak gitu lah, jaga mata tuh terus laki-laki, karena mungkin ya laki-laki matamu melemah. Ada-ada aja nih orang ya. Lanjut ya. Jadi jaga mata, karena mungkin ya si laki-laki bekerja seharian nih, jadi banyak ketemu cewek, mungkin di kantornya ada cewek yang cakep gitu, terus lupa sama istrinya, dan istrinya juga mungkin di rumah harus yalah dandan lah gitu, cakep-cakep, jadi biar suami datang tuh seger gitu. Apa itu artinya? Oh, dengerin. Jadi kayak ya sebagai istri ya harus memuaskan suami juga lah ya, biar suami nggak kemana-mana, dan si suami juga harus menjaga pandangan dan apa sih langkahnya gitu ya buat menyelesaikan masalahnya. Kalau misalkan di rumahnya jual tidak enak dipandang. Ya lu sebagai laki nyari duit ya, rawat bini lu, kasih duit. Skincare udah dibeliin ya kan, ke salon sampai di setrika rambutnya, rebounding, smoothing kan? Tetap aja dia nggak mau lah gitu tuh. Ya itu ya jangan salahin lakinya kalau begitu, tapi ya buat cewek-cewek di luar sana ya udahlah, lu cakep, semua cewek tuh cakep, jangan. Tapi terkadang ada juga loh yang bikin kenapa cewek itu nggak mau kayak gitu, karena dia udah down duluan dikatain sama suaminya. Ya kayak mungkin kayak lu dandan nih kayak badut gitu, nggak cakep, udah nggak bagus gitu. Tapi dia malah hobi ngeliatin scroll, ih cewek cakep, cewek yang cuman pakai tank top doang. Jadi makanya ya di situ sih agak sulit ya, yang makanya cari suami. Yang sudah berlama-lama ya menjalin hubungan rumah tangga. Iya. Beda mungkin ya. Mungkin vibes-nya beda. Sudah berpacaran ketika juga menjalankan hubungan rumah tangga. Betul. Jadi makanya itu cari pasangan yang bisa nerima kita apa adanya, yang bisa komunikasi. Yang bagus itu yang namanya diawali dengan Setiawan. Oh, biar Setiawan kayak Kang Jody ya. Makanya seling diselingkuhin, saking setianya dibohongin juga udah gak kerasa lagi ya. Jadi gitu deh ya, harus cari suami dan cari suami ya buat cewek-cewek di sana yang benar-benar bisa diajak komunikasi. Ya yang penting kalau misalkan dia ngerti agama, tanggung jawab dan bisa menghargai kita sebagai perempuan. Mau dicari apa cariin? Mungkin cari sendiri aja lah ya. Iya, cari sendiri biar lebih aman.
Ya, jadi itu kita komunikasi dulu. Upaya yang kita bisa lakukan ya kalau misalkan ada indikasi dari suami selingkuh, komunikasi, komunikasi dulu nih kedua belah pihak kita antara suami dan istri, lalu melakukan mediasi yang mana itu mungkin bisa disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, yang mana di situ kita bisa menemukan win-win solutionnya gimana dan tahu masalahnya apa gitu, kenapa jadi menyebabkan hal itu terjadi. Lalu yang ketiga itu bisa mengajukan perceraian karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 khususnya pasal 39 salah satu alasan perceraian itu adalah suami sudah melakukan zina. Itu bisa menjadi alasan untuk dilakukannya perceraian. Itu. Tapi alangkah lebih baiknya diselesaikanlah secara baik-baik, jangan tiba-tiba cerai gitu. Nggak semuanya harus cerai kan, dan kasihan juga kalau udah punya anak, anaknya jadi korban, mak bapaknya selingkuh, kan sedih gitu loh. Masa depannya masih harus berlanjut. Karena perceraian itu sendiri juga hal yang dibenci oleh Allah ya, dan itu juga agama manapun tidak mengizinkan adanya perceraian gitu. Lalu itu ya solusinya. Itu untuk solusinya. Lalu ada lagi nih, kalau misalkan kita mau sebagai istri itu melaporkan atas perselingkuhan suami itu bisa. Itu kita melaporkan ke polisi. Tapi yang saya sebutkan di awal tadi harus memenuhi alat bukti, yang mana kita merujuk kepada pasal 184 KUHP, di mana ada keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, dan satu tambahan lagi dari bukti chat atau bukti video, yang mana itu merupakan alat bukti hukum yang sah menurut pasal 5 UU ITE. Jadi kalau foto, video, chat yang mana itu sudah ada indikasi kalau misalkan si suami atau istri melakukan adegan itu Ewita, itu bisa dilaporkan sebagai alat bukti dan bisa dituntut dengan pasal 284 KUHP tersebut dan dihukum 9 bulan penjara. Seperti itu. Luar biasa, ini sangat padat, luar biasa ya jawabannya ya. Jadi apa yang harus ditempuh? Mediasi dulu, damai, bisa nggak nih damai komunikasinya kan, terus kemudian bila tidak bisa damai ya udah lo cerai aja sama suami lo gitu kan, kalau memang mau cerai. Atau yang terakhir adalah kita melaporkan ke polisi kalau misalkan dia terbukti ya melakukan perzinahan. Oke, kita beralih kepada sesi tanya jawab ya. Jadi yang bertanya dan pertanyaannya bagus di kolom komentar di bawah ini, atau misalkan bisa bergabung langsung ya dengan kami, akan mendapatkan sesi konsultasi hukum gratis. Langsung datang ke kantor kami di alamat Jalan Majapahit Golden Centrum nomor 26 Blok AF Gambir Jakarta Pusat, DKJ Jakarta ya. Silakan di komentar aja, nanti kita akan balas pertanyaan Sobat CDP. Oke. Sebelum acara ini ditutup nih, Neng, ya, saya punya pertanyaan, tapi permainan ya, Q&A pertanyaan dan permainan gitu kan. Tapi dijawabnya harus langsung, satu kalimat, satu kata aja, ya. Siap ya? Siap. Oke. Selingkuh atau diselingkuh? Apa ya? Aduh, diselingkuhin aja lah, nggak mau salah. Oke. Nembak atau ditembak? Nembak. Iya. Oke. Honeymoon atau beli rumah? Beli rumah. Mapan dulu atau bareng-bareng? Mapan dulu. Realistis. Oke, sangat luar biasa nih podcast kali ini ya. Sebelum ditutup, saya serahkan kepada Neng Alia untuk memberikan closing statement dan menutup podcast. Oke.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin saya minta maaf kalau dalam menyampaikan tadi ada kurangnya, dan seperti yang Kang Jody bilang, kesalahan itu dari saya bukan dari teman-teman, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk closing statement-nya, cowok-cowok di luar sana udah gak usah main mata, udah cukup satu aja. Kalau misalkan lu mau selingkuh, ya mending lu dandanin itu timbang lu buang-buang duit gitu loh buat cewek lain. Dan buat cewek-cewek di luar sana, bahkan siapapun, bijaklah menggunakan media sosial. Lebih baik share kebaikan daripada nge-share aib, yang mana nantinya itu bakalan bikin bumerang sendiri kepada kalian. Jadi itu, bijak dalam bermedia sosial. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tunggu next podcast kita. Dadah.